Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah masih memberikan nikmat kepada kita bersama. Baik, kembali lagi bersama kami Ladang Batur Entertain yang akan memberikan informasi terkini, terbaru dan terpercaya untuk kita semuanya, yaitu terkaitan tentang 4 fakta lowongan CPNS 2021. Informasi inilah yang paling dibutuhkan. Apa-apa saja kah itu? Simak video berikut ini. Mudah-mudahan ini merupakan kabar gembira untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, ini dikutip dari Jakarta. Pemerintah berencana membuka besar-besaran lowongan CPNS maupun P3K besar-besaran pada 2021. Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik sekaligus juru bicara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau yang disebut dengan Kemenpen RB, Andi Rahadian mengatakan pada tahun depan pemerintah akan membuka lowongan CPNS dan P3K. Pembukaan ini nantinya akan mempertimbangkan jumlah kebutuhan pegawai di instansi pemerintahan. Jadi kabar gembira untuk kita semuanya, di mana tahun 2021 nanti kemungkinan itu dilaksanakan pada bulan Maret teman-teman. Itu akan dibuka CPNS atau P3K ya. Jadi CPNS ini bisa saja melalui jalur umum maupun jalur khusus, dan P3K ini khusus untuk guru honorer baik yang sudah mengabdi lama atau yang berkategori 35 ke atas. Nanti silakan nanti teman-teman mendaftar pada tahun 2021 nanti. Mudah-mudahan ini adalah rezeki teman-teman semuanya. Jadi ada 4 fakta CPNS 2021 yang dirangkum Okezon Senin 9 November 2020 kemarin. Fakta yang pertama, ada 11.580 formasi CPNS kosong. Jadi kabar gembira bagi mereka yang berminat menjadi CPNS. Menteri Pendagangan atau Menpen RB Cahyokumolo akan mempertimbangkan kembali pembukaan formasi kosong untuk seleksi calon PNS tahun 2021. Dari data terakhir disebutkan bahwa sebanyak 11.580 formasi CPNS kosong. Masih adanya formasi yang kosong pada CPNS tahun 2019 yang pada akhir Oktober 2020 sudah ada ketetapan. Prinsipnya dapat dipertimbangkan untuk dialihkan ke formasi tahun 2021. Jadi teman-teman, fakta pertama ada formasi kosong 11.550. Ini diakibatkan karena tahun kemarin 2019 ada teman-teman kita yang memilih formasi tersebut, tiba-tiba ada yang mengundurkan diri lah, ada yang tidak lolos SKD sampai SKB, itu mengakibatkan formasi kosong. Tetapi kemudian dialihkan ada ranking yang terbaik, tetapi juga tidak memenuhi itu dikarenakan jurusannya yang berbeda. Itu fakta yang pertama ya. Iya, baik, yang kedua, pembukaan CPNS 2001 menurut Menteri Cahyo tetap memperhitungkan kebutuhan masing-masing instansi sehingga tidak asal membuka formasi. Oke teman-teman, lanjut kemudian yang selanjutnya, seringkali kementerian atau lembaga khususnya Pemda menyusun formasi atas dasar keinginannya bukan atas dasar kebutuhan nyata, sehingga terjadinya pegawai yang direkrut tidak dapat didayagunakan secara optimal, ujar dia. Jadi kemungkinan banyak Pemda yang menginginkan yang dia inginkan saja, tetapi dia tidak membutuhkan itu, tapi dia merekrut pegawai tersebut tidak sesuai dengan optimalnya. Itu intinya. Selanjutnya yang kedua teman-teman, faktanya adalah masih penyusunan jumlah formasi CPNS 2021. Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik sekaligus juru bicara Kementerian Pendayagunaan Kemenpan RB menyebutkan saat ini pihaknya masih melakukan penyusunan jumlah formasi untuk tahun depan, sehingga pengumuman pembukaan menunggu proses penyusunan rampung ya teman-teman. Kemudian proses penentuan atau pengadaan CPNS dan P3K untuk memasuki tahun 2021 masih sedang dalam tahap penyusunan jenis formasi, jumlah formasi, dan berbagai persiapan lainnya. Itu jadi adanya penyusunan pada fakta yang kedua. Yang ketiga teman-teman,
faktanya adalah pemerintah masih fokus penyelesaian CPNS 2019. Jadi menurut Andi, pemerintah juga tengah fokus pada penyelesaian rangkaian penerimaan CPNS tahun anggaran 2019. Mengingat rangkaian penerimaan CPNS 2019 sempat tertunda karena beberapa hal. Menurut Andi, proses seleksi CPNS sudah sampai pada tahap pengumuman. Kemudian para peserta yang lolos diminta untuk melengkapi berkas-berkas yang diminta yang bisa dilihat di website SSCN BKN. Sementara bagi mereka yang tidak lolos pun bisa mempunyai peluang karena disediakan masa senggang. Namun bagi mereka yang keberatan harus mengajukan surat keberatan kepada Panitia Seleksi Nasional atau Panselna. Jadi faktor ketiga pada tahun ini masih fokus pada penyelesaian CPNS 2009 tentang berkas-berkas teman-teman yang sudah lolos. Jadi bagi teman-teman yang tidak lolos, yang merasa keberatan dengan hasilnya, silakan untuk menyanggah ya terhadap hasil tersebut ya. Itu yang ketiga, fakta yang ketiga. Selanjutnya teman-teman, hingga saat ini pemerintah sedang fokus menyelesaikan rangkaian penerimaan CPNS 2019 dan juga membahas waktu untuk bulan yang tepat untuk mengumumkan penerimaan CPNS reformasi tahun 2021. Hari ini 30 Oktober diumumkan penerimaan CPNS tahun 2019 ucapnya, itu kata Kemenpan RB Cahyokumolo kemarin ya. Selanjutnya fakta yang terakhir teman-teman, CPNS 2021 tidak ada lowongan bagi tenaga administrasi. Kabar buruknya teman-teman, yaitu bagi teman-teman yang bagian jurusan administrasi ya, mohon maaf dulu karena tidak ada lowongan untuk teman-teman pada tahun 2021 nanti, di mana Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik sekaligus juru bicara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara atau Kemenpan RB, Andi Rahadia mengatakan pemerintah tidak akan membuka lowongan CPNS untuk tenaga administrasi karena pada tahun ini pemerintah akan memprioritaskan tenaga teknis untuk mendukung pembangunan nasional. Tenaga teknis ini yang mendukung arah dan prioritas pembangunan nasional dan potensi daerah, namun bukan tenaga administrasi. Ujar soal hubungan ke oke zone. Selain itu teman-teman, bagian pembangunan nasional juga ada dua formasi yang akan menjadi prioritas pemerintah pada tahun depan 2021 nanti, yaitu lowongan untuk mengisi tenaga pengajar atau guru serta tenaga kesehatan yang saat ini masih kekurangan pegawai yang berstatus PNS. Jadi intinya teman-teman, ada formasi yang dibutuhkan pada hari ini, tetapi bukan bagian tenaga administrasi. Yang diminta, yang paling berpeluang atau diprioritaskan pada hari ini adalah untuk bidang pembangunan nasional, kemudian bagian prioritas tenaga pengajar atau guru. Kabarnya dikatakan oleh Kemenpan RB Cahyokumolo, guru atau tenaga pengajar itu akan dibuka 1 juta. Mudah-mudahan ini bisa bagi teman-teman untuk mendapatkan hasil yang memuaskan pada tahun 2021 nanti. Mungkin itu saja teman-teman, informasi tentang 4 fakta akan dibukanya CPNS tahun 2021. Mudah-mudahan pada tahun 2021 ini adalah menjadi berkah rezeki teman-teman semuanya dan termasuk juga saya, yang mana kemarin saya juga gagal ya tahun 2017-2019 pada akhir SKB, tetapi saya tetap semangat dan kita semuanya tetap semangat ya pada tahun 2021 nanti, mudah-mudahan kita lulus semuanya, amin amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja informasinya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.